Ini pelajaran ya tentunya bagi para pemain Indonesia. Saya yakin mereka sudah dimarahin itu sama Sinteyong. Jadi Anda egois boleh, tapi kalau Anda punya kemampuan dalam mengeksekusi peluang. Tapi kalau nggak punya kemampuan, ya umpan saja. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan kali ini kita akan membahas seperti yang Anda baca pada judul thumbnail video ini, yaitu egois itu perlu. Iya, memang kita lihat bahwa kritikan bertubi-tubi datang kepada tim nasional Indonesia, terutama karena apa? Karena pemain tidak bisa memberikan umpan atau mereka memiliki keinginan untuk mencetak gol sendiri dan melupakan posisi teman yang sudah lebih bebas. Itu yang disebut dengan egois. Jadi mereka pengen bikin gol sendiri padahal temannya ada dalam posisi yang lebih punya peluang untuk mencetak gol. Tetapi pada akhirnya peluang itu hilang karena sifat-sifat egois tadi. Nah, menurut saya egois itu perlu. Tapi ada catatannya. Catatannya apa? Nah, akan saya jelaskan dalam video kali ini. Jadi perlu kalau misalnya seorang pemain itu punya kapasitas atau kapabilitas untuk mencetak gol secara luar biasa. Jadi kalau kita bicara di dunia sepak bola, ada sekarang dalam catatan statistik itu istilahnya namanya adalah expected goal. Jadi expected goals itu apa? Expected goals itu adalah jumlah gol yang seharusnya dicetak berdasarkan kualitas peluang. Nah, kualitas peluang itu nanti akan dihitung dalam koefisien antara 0 sampai 1. Semakin kecil expected goals-nya, itu semakin sulit peluang. Nah, misalnya saya ambil contoh tendangan penalti. Tendangan penalti itu expected goals-nya berapa? Yaitu 0,74. Jadi persentase tendangan penalti untuk bisa tercipta gol itu adalah 74% artinya. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh lagi, gol Messi waktu ke gawang Meksiko dan juga gol Messi ke gawang Australia, itu expected goals-nya itu kecil sekali. Hanya di kisaran angka 0,0. Karena apa? Karena memang peluangnya atau orang tidak akan menyangka dari peluang seperti itu akan tercipta gol. Jadi expected goals-nya waktu Messi itu lawan Meksiko dan Australia itu kecil. Anda bisa tengok di YouTube ya, golnya Messi ketika itu peluangnya kecil sekali. Nah, bandingkan dengan misalnya expected goals ketika Hansamu bertemu dengan gawang yang kosong melompong. Nah, itu expected goals-nya lebih tinggi jelas. Di atas 0,74 penalti. Ya, mungkin di kisaran 0,9 lah. Begitu juga ketika Witan Sulaiman bertemu dengan gawang Thailand yang kosong melompong tapi bola justru pergi menyamping. Nah, itu expected goals-nya juga sangat tinggi, yaitu 0,9. Tetapi meskipun expected goals-nya sangat tinggi, ternyata mereka gagal. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk menjelaskan bagaimana angka koefisien expected goals itu dihitung. Jadi lembaga-lembaga analisis itu mengumpulkan video, sangat banyak video. Jadi kalau misalnya Opta salah satu lembaga analisis yang terkenal selain juga Prozone misalnya, Opta itu menganalisis 300.000 shoot ke arah gawang. Dari sisi angle, dari sisi tipe asisnya, dari sisi lokasi tembakan, dari sisi situasi permainannya seperti apa, dari sisi kedekatan lawan yang mengawal seperti apa. Nah, dari segala situasi itu mereka menilai, memunculkan apa yang disebut dengan expected goals value. Nah, dari situlah kemudian muncul angka-angka seperti tadi. Sehingga misalnya penalti itu dihitung 0,74 expected goal-nya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan ya, ada beberapa pemain atau banyak pemain yang bisa outperform XG-nya. Jadi mereka bisa mengalahkan angka atau statistik XG-nya, expected goals-nya. Artinya apa? Artinya pemain itu punya kemampuan dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun. Nah, saya kasih contoh misalnya di Liga Inggris, Premier League ya.
Nah, saya ambil contoh nama misalnya Erling Haaland. Erling Haaland itu expected goals-nya itu 15,81 dari 16 laga yang sudah dijalani. Anda bisa lihat nanti di grafis, potongan grafis 15,81. Tetapi gol yang dia cetak itu 21 gol dari 16 laga. Dari expected goals 15,81, golnya 21, berarti itu ada surplus 5,19 plus 5,19. Nah, ini pemain yang luar biasa. Jadi jumlah golnya itu bisa melewati jumlah expected golnya. Contoh lainnya siapa? Contoh lainnya Harry Kane, Tottenham Hotspur. Expected goalsnya adalah 11,98. Golnya 15, berarti ada surplus sekitar 4 ya, sekitar 4 sekian dari 18 laga yang sudah dijalani. Itu bagus sekali, bagus sekali. Jadi jumlah golnya itu lebih besar dari expected goalsnya. Jadi peluang sekecil apapun artinya dia bisa manfaatkan. Rodrigo misalnya, Leeds ya, Rodrigo itu expected goalsnya 6,69 tapi golnya 10. Berarti ada surplus 3 sekian dari 16 laga yang sudah dijalani. Ini yang saya sebut dengan pemain-pemain yang bisa outperform XG-nya. Jadi ini pemain yang spesial, pemain yang bagus menurut saya. Egois boleh, tapi kalau pemainnya seperti ini, seperti tipikal Haaland, Harry Kane, Rodrigo, seperti ini, karena catatan membuktikan seperti itu. Nah, ambil contoh lagi di La Liga. La Liga ya. Misalnya Lewandowski, itu juga pemain bagus. Expected goal-nya itu sekitar 12,24. Golnya itu ada 13. Jadi ada kelebihan sekitar 0, sekian. Atau 0, sekian lah. Yang bagus lagi adalah Federico Valverde. Valverde ini kalau kita lihat expected goals-nya berapa? Itu 1,75. Jadi dia jarang banget dapat peluang bersih, jarang banget. Tapi golnya berapa? Golnya itu 6. Artinya apa? Artinya dia punya surplus XG di sini tuh 4,25. Itu artinya ini pemain yang luar biasa dalam bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Kita bicara sekarang Serie A. Saya ambil contoh Serie A. Yang paling bagus misalnya di situ adalah Marco Arnautovic. Itu expected goals-nya itu 6,69 tapi golnya 8. Artinya ada surplus 1,31. Kemudian ada Mbak Mbola Zola ya. Spezia kalau nggak salah ya. Spezia kalau nggak salah Spezia. Itu XG-nya itu 5,97 tapi golnya itu 8. Berarti ada surplus 2,03. Nah, pemain-pemain lain yang surplus golnya dibandingkan dengan XG-nya itu siapa? Misalnya Leao, Vlahovic, Immobile, di Serie A. Di Bundesliga itu ada Christopher Nkunku, itu plus 1,71. Jadi expected goals-nya itu 10,29 tapi golnya 12. Ini makanya Nkunku ini pemain yang sekarang jadi rebutan banyak klub besar. Sekarang dia di Red Bull Leipzig. Kemudian pemain tim nasional Jerman Nikolaus Füllkrug. Ini juga XG-nya 8,6, golnya 10, ada plus 1,4 di situ. Pemain-pemain lain yang bagus misalnya Gnabry, Sergei Gnabry, Jamal Musiala, ini Munchen ya. Kemudian Dodi Lukebakio. Ini pemain Hertha Berlin, Lukebakio. Kemudian ada juga Daichi Kamada, Eintracht Frankfurt. Ini juga bagus ya, jumlah golnya dibandingkan dengan expected goals. Nah, itu yang saya bilang adalah egois bisa, tapi ya harus punya kemampuan seperti mereka. Nama-nama yang saya sebut tadi itu punya kemampuan memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Harus terbukti di situ gitu. Tapi kemudian ada pertanyaan lain. Pertanyaannya seperti ini. Loh, itu si Cristiano Ronaldo, si Messi itu goal dan expected goals-nya itu bisa minus loh, nggak plus seperti yang lain-lain. Nah, sekarang kita buka ya. Kita buka catatan Messi dan Cristiano Ronaldo. Nah, saya ambil ini data dari musim-musim keemasan mereka. Misalnya di Cristiano Ronaldo itu waktu di Juventus 2018-2019 golnya 21, expected goals-nya itu 22,87. Berarti golnya
lebih kecil dari expected goals-nya, minus 1,87. Messi 18-19 musim itu dia di Barcelona, golnya 21, expected goalnya 23,3, berarti itu ada minus 2,33. Kemudian CR7 Cristiano Ronaldo di Madrid musim 2017-18 itu golnya 26, expected goalsnya 27, berarti ada sekitar minus 1. Messi 2017-2018 di Barcelona golnya 26, expected goalnya 26,97, sekitar minus 0,97. Nah itu kok minus pemain seperti Cristiano Ronaldo dan Messi. Nah di sini catatannya adalah bahwa Messi dan Cristiano Ronaldo expected goalsnya tinggi banget. Jadi bisa mencapai angka 22, bisa mencapai angka 27 dalam satu musim. 23 Cristiano Ronaldo tadi ya, Messi itu 23 musim 2018-2019. Kemudian 2017-2018 itu expected goalsnya 26. Jadi mereka hebat dalam menciptakan peluang. Jadi eksepsional. Nah disitulah bedanya antara yang minus expected goalsnya dengan yang plus expected goalsnya. Jadi ini pelajaran ya tentunya bagi para pemain Indonesia. Saya yakin mereka sudah dimarahin itu sama Sinteyong. Jadi Anda egois boleh, tapi kalau Anda punya kemampuan dalam mengeksekusi peluang. Tapi kalau nggak punya kemampuan, ya umpan saja. Toh sepak bola itu sederhana. Umpan saja ke temannya yang lebih bebas. Sepak bola itu sederhana, tapi memainkan yang sederhana itu sangat sulit. Itu kata Johan Cruyff. Sekian. Silakan jika Anda punya komentar, kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.